Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Batubara dari jurusan Perbandingan Mazhab dengan NIM 0202202013. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas hukum acara perdata. Yaitu yang dimana yang pertama itu hakim bersifat menunggu. Inisiatif mengajukan tuntutan hak merupakan hak penuh atau berdasarkan kemauan yang merasa haknya diganggu atau diambil. Maksudnya di sini ialah artinya hakim itu kedudukannya secara ex officio itu adalah penindakan perkara. Jika tidak ada perkara yang diajukan ke pengadilan, maka hakim tidak akan menyidangkan. Maka hakim itu sifatnya menunggu. Tidak boleh hakim menyuruh orang mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi sifatnya adalah menunggu orang mengajukan permohonan, apakah itu permohonan berupa penetapan maupun permohonan berupa gugatan. Yang kedua, hakim sifatnya pasif. Pasif dengan artinya sempit atau luasnya gugatan. Jadi, hakim tidak boleh ikut campur dalam hal luas atau sempitnya gugatan. Apapun gugatannya yang dibuat oleh pihak penggugat ataupun jawaban dari pihak tergugat. Hakim nanti hanya memberikan penilaian saja. Misalnya, ada yang kurang penyampaiannya atau kurang jelas, maka hakim tidak boleh atau tidak berhak untuk menyampaikan bahwa itu tidak jelas. Dan ada saatnya hakim itu aktif, yaitu pada masa mendamaikan ketika ada sengketa di pengadilan. Yang ketiga, sifat persidangan terbuka untuk umum. Kenapa terbuka untuk umum? Karena tujuannya agar semua orang, semua pihak bisa mengerti atau bisa menilai bagaimana proses persidangan itu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar hakim itu nanti ketika memutuskan perkara agar lebih objektif. Sedangkan yang keempat yaitu hakim harus mendengarkan dua belah pihak. Hakim tidak boleh mendengarkan atau ketika memeriksa itu hanya mendengarkan sepihak saja. Tetapi hakim itu harus mendengarkan kepada dua belah pihak. Apapun yang dikatakan penggugat, baik itu dari gugatannya maupun dari pembuktiannya. Sedangkan asas yang kelima yaitu putusan hakim harus disertai dengan alasan. Artinya begini, ketika hakim akan memutuskan perkara, itu harus ada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh hakim memutuskan tanpa ada alasannya. Sedangkan yang keenam yaitu beracara dikenai biaya. Proses persidangan itu harus dikenai biaya. Dan yang ketujuh, tidak ada keharusan berperkara itu harus diwakilkan atau pakai hakim, tetapi diperkenankan dia maju sendiri. Dan bisa juga proses persidangan itu diwakilkan oleh pengacaranya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja.